Telinga adalah sepasang organ indera yang terletak di setiap sisi kepala. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran dan keseimbangan. Peran telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dengan menangkap dan merespons suara, sebagai alat keseimbangan tubuh melalui pergerakan cairan di bagian dalam, serta sebagai pelindung dengan menyaring debu dan kotoran dari luar. Bagian telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari tulang rawan dan kulit. Telinga luar mengumpulkan dan menyalurkan suara. Telinga luar meliputi daun telinga atau pinna, bagian telinga yang terlihat. Pinna berfungsi sebagai corong yang mengarahkan suara lebih dalam ke dalam telinga. Saluran telinga merupakan saluran dan penguat gelombang suara. Saluran ini merupakan tabung yang membentang dari telinga luar ke telinga tengah. Saluran ini dilapisi oleh rambut dan kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga. Kotoran telinga memerangkap debu dan bakteri. Selanjutnya, gendang telinga. Gendang telinga juga disebut membran timpani. Membran timpani adalah lapisan jaringan tipis yang memisahkan telinga luar dari telinga tengah. Gendang telinga bergetar saat gelombang suara mengenainya. Getaran ini menggerakkan tulang-tulang di telinga tengah. Telinga tengah berisi 3 tulang pendengaran, yaitu tulang kecil yang menyalurkan suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, telinga dalam. Telinga bagian dalam, yang juga disebut labirin, bertanggung jawab atas indera pendengaran dan keseimbangan tubuh. Disebut labirin karena bentuknya yang kompleks. Selanjutnya, tuba eustachius. Tuba eustachius menyeimbangkan tekanan udara antar permukaan dalam dan luar gendang telinga. Selanjutnya ada koklea. Koklea adalah organ pendengaran berbentuk siput. Koklea terdiri dari 3 ruang yang berputar mengelilingi inti tulang. Sel-sel rambut di dalam koklea mendeteksi suara dan mengirimkan informasi melalui saraf koklea. Selanjutnya, saraf pendengaran. Saraf pendengaran atau saraf koklea berjalan dari koklea ke batang otak. Saraf ini mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Jadi, kesimpulannya, suara ditransmisikan melalui beberapa tahap, melalui dari telinga luar hingga ke otak. Gelombang suara pertama-tama ditangkap oleh daun telinga, lalu diteruskan melalui saluran telinga ke gendang telinga, kemudian diubah menjadi getaran mekanis oleh tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, dan diteruskan ke telinga dalam atau koklea. Di koklea, getaran tersebut diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel rambut, lalu dikirim ke otak melalui saraf pendengaran, sehingga suara dapat dikenali dan dimengerti. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa pendengaran manusia melibatkan proses fisik dan biologis yang kompleks, serta peran penting dari setiap bagian telinga dalam mendukung kemampuan mendengar. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.